Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dewi Ikawati. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Organisasi dengan tema Mengelola Tenaga Kerja Digital. Tenaga kerja digital. Tenaga kerja digital diciptakan untuk menggambarkan berbagai solusi dan otomatis untuk mendorong efisiensi produktivitas di tempat kerja. Untuk bisnis sendiri, pengenalan robotika proses otomasi atau RPA telah memungkinkan pengurangan besar dalam jumlah karyawan dalam proses yang sangat manual dan mahal. Workfusion platform otomatisasi cerdas memungkinkan klien memiliki tingkat otomatisasi hingga 60% di beberapa tim, membebaskan sumber daya untuk fokus pada aktivitas bernilai tambah. Sedangkan untuk pelanggan, mereka memungkinkan terpapar robot melalui fungsi obrolan pada mesin instan atau melalui situs web. Saat ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan, seperti contohnya WeChat. Pengenalan tenaga kerja digital untuk sebagian besar tempat kerja kemungkinan akan terjadi dalam serangkaian evolusi. Evolusi ini dapat dipecah menjadi beberapa kategori. Dibedakan oleh kompleksitas komputasi dari solusi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada evolusi pertama, otomatisasi proses robot atau RPA. Kemudian evolusi kedua, komputasi kognitif. Kemudian evolusi ketiga, kecerdasan buatan. Evolusi 1, otomatisasi proses robot atau RPA. Robotic Process Automation adalah solusi otomatisasi yang paling diadopsi dalam bisnis saat ini. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang berpeluang menghilangkan tugas dengan kompleksitas yang lebih rendah dilakukan oleh tim back office. RPA ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan operasional, untuk mengoptimalkan penyebaran tenaga kerja fisik yang mahal, dan untuk mengotomatisasi antarmuka. Evolusi 2, komputasi kognitif. Komputasi kognitif adalah simulasi proses pemikiran manusia dalam model yang terkomputerisasi. Contoh dari teknologi kognitif adalah fisik komputer, pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, pengenalan ucapan, dan robotika. Komputasi kognitif diatur untuk menjadi teknologi yang mengubah hidup dan bisnis kita dalam 20 tahun ke depan. Evolusi 3, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah kecerdasan yang dipamerkan oleh mesin yang fleksibel sehingga memahami lingkungannya dan mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang keberhasilannya di beberapa tujuan. Menurut Russell dan Norvig 2003, kita belum mencapai dunia kecerdasan buatan sejati yang didefinisikan sebagai komputer rasional yang sadar diri, dan banyak yang berpendapat bahwa kita tidak akan pernah mencapai tingkat kecanggihan ini. Namun penggunaan kecerdasan buatan sederhana untuk meningkatkan proses bisnis telah dimulai. Tenaga kerja digital. Tenaga kerja digital dapat dimanfaatkan dalam sebuah perusahaan. Di antaranya adalah untuk mengusahakan data, menyederhanakan interaksi konsumen dan meningkatkan layanan pelanggan, dan untuk mendorong gelombang demi gelombang peningkatan berkelanjutan dan standar kualitas ke dalam operasional dan back office proses. Dalam sebuah organisasi, banyak pertanyaan mengenai bagaimana penggunaan otomasi dioptimalkan dan tidak menciptakan kompleksitas teknologi yang tidak dapat dikelola. Yang pertama, untuk kasus bisnis dalam tenaga kerja digital. Ada resiko proses. Untuk mitigasi yang disarankan adalah proses dan aliran data perlu dipahami, didokumentasikan, dan dipetakan untuk
memungkinkan otomatisasi yang efisien. Kemudian untuk resiko pemahaman, mitigasi yang disarankan mengembangkan dan memelihara dokumentasi proses otomatis. Kemudian resiko akuntabilitas otomatis. Untuk mitigasi yang disarankan, akuntabilitas untuk proses dapat dipertahankan dengan pemimpin operasional saat ini atau dipusatkan di bawah kepala petugas otomatisasi. Kemudian standar otomatisasi. Untuk mitigasi yang disarankan adalah membangun pusat keunggulan otomatisasi untuk mengawasi tata kelola otomasi menjadi penghubung antara bisnis dan TI dan menyediakan keahlian materi pelajaran. Kemudian resiko pemeliharaan otomasi. Untuk mitigasi yang disarankan adalah rencanakan otomatisasi untuk membatasi dampak pembaruan platform dan perubahan teknis untuk meminimalkan dampak pada otomasi. Membangun kemampuan operasional untuk memperbarui otomatisasi sebagai tanggapan terhadap perubahan platform yang mendasarinya. Kemudian keterlibatan tenaga kerja. Untuk mitigasi yang disarankan adalah mengidentifikasi UKM dan mengembangkan kegiatan pelatihan. Peran karyawan akan berubah, harus melengkapi tim untuk transisi ini. Yang terakhir ada publik persepsi. Untuk mitigasi yang disarankan adalah untuk menggunakan kapasitas yang dikeluarkan dalam memperluas bisnis dengan otomatisasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, ada membangun tenaga kerja digital, dibagi menjadi 6 tahap. Pertama ada bukti konsep, kemudian menyetujui akuntabilitas operasional, kemudian memilih model penempatan, kemudian menempatkan kemampuan otomatisasi, mencari area tertentu, dan yang terakhir mengelola tenaga kerja digital. Pertama ada bukti konsep. Untuk memulai dengan proof of concept, memungkinkan untuk bekerja dengan mencoba otomatisasi dalam bisnis dan mengembangkan kasus yang menarik yang dapat digunakan untuk manajemen pemangku kepentingan dengan para pemimpin bisnis. Proof of concept bertujuan untuk efisiensi yang dirilis, meningkatkan kualitas data, dan untuk mendapatkan komitmen dan persetujuan pendanaan. Yang kedua, menyetujui akuntabilitas operasional. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memindahkan proses otomatis ke pakar otomasi, seperti halnya penawaran automation as a service. Biasanya, ketika ada penanganan minimal atau persyaratan peningkatan berkelanjutan. Kemudian memilih model penempatan. Dalam bisnis mengikuti salah satu dari 3 pendekatan untuk menyusun perjalanan otomasi mereka, yaitu terpusat, federasi, dan terdesentralisasi. Kemudian menetapkan kemampuan otomatisasi. Dalam menetapkan kemampuan ini dilihat dari penilaian peluang, manajemen platform, ubah manajemen, pengembangan dan pengujian, pengoperasian, pemerintahan, peningkatan berkesinambungan dan keterlibatan mitra. Kemudian mencari area tertentu untuk menentukan jalur pelaksanaan proses dengan jelas dengan para pemangku kepentingan utama. Yang terakhir, mengelola tenaga kerja digital. Dalam jangka panjang, mengelola tenaga kerja digital menjanjikan proposisi yang kurang kompleks daripada yang digunakan manajemen saat ini, dengan kemampuan untuk mengukur dengan cepat, menghilangkan pelatihan untuk tugas-tugas otomatis, dan memungkinkan operasi 24/7 tanpa tunjangan shift yang diperlukan.
Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.